Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi dalam organisasi. Ya, komunikasi dalam organisasi itu adalah proses penyampaian informasi. Sebelumnya kita sudah pernah bahas apa itu yang dimaksud dengan komunikasi dan apa itu komunikasi dalam bisnis. Ya, nah dalam prakteknya kita perlu melakukan komunikasi itu dalam organisasi. Artinya apa? Artinya kita melakukan proses penyampaian informasi, ya, penyampaian informasi, penyampaian pesan, penyampaian ide, gitu ya, antar individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Ya, tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Itu yang pernah kita bahas mengenai komunikasi dalam bisnis. Komunikasi itu pada intinya adalah penyampaian informasi untuk mencapai tujuan, gitu ya. Nah, maka apa yang dimaksud dengan komunikasi dalam organisasi? Maka itu adalah proses. Proses apa? Proses penyampaian informasi, penyampaian pesan, penyampaian ide antar individu atau kelompok dalam suatu organisasi, ya. Dalam konteks bisnis pangan, komunikasi ini misal gitu ya terjadi antara pimpinan dengan karyawan misalkan ya, misalnya manajer produksi dengan staf pabrik, ya, atau mungkin antar bagian produksi, quality control, pemasaran, distribusi gitu ya. Atau dengan pihak luar juga bisa. Ya, dengan pihak luar itu seperti misalnya dengan supplier bahan baku, distributor, konsumen ya. Itu adalah komunikasi dalam organisasi. Konteks dalam bisnis pangan itu biasanya antara pimpinan dengan karyawan atau antar bagian atau dengan pihak luar. Nah, komunikasi dalam organisasi itu penting untuk keberhasilan organisasi dengan membahas apa? Struktur, hubungan antar anggota, proses pengorganisasian, dan budaya organisasi. Arus pesan dalam organisasi memiliki batasan dan sifat hubungan yang vertikal dan horizontal. Intinya apa? Inti komunikasi dalam organisasi itu adalah cara orang-orang di dalam perusahaan saling bertukar informasi agar pekerjaannya berjalan dengan baik. Ya, jadi komunikasi ini kenapa penting komunikasi dalam organisasi itu kenapa penting? Karena di sini terdapat tujuan untuk mencapai keberhasilan organisasi. Ya, dengan membahas apa? Membahas struktur, hubungan antar anggota, proses pengorganisasian, dan budaya organisasi. Ya, jadi dalam bisnis pangan, komunikasi ini sangat penting karena apa? Menyangkut keamanan pangan. Jadi kalau kita bahas soal keberhasilan organisasi, maka kalau dalam konteks bisnis pangan itu ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan keamanan pangan misalkan ya. Kemudian ada apa lagi dengan kualitas produksi. Kemudian kepercayaan konsumen. Misalkan ya, atau dengan kepercayaan konsumen. Jadi dalam bisnis pangan, komunikasi dalam organisasi itu sangat penting untuk mencapai keberhasilan organisasi. Nah, organisasi di sini kalau dalam konteks industri pangan adalah mencapai keamanan pangan, kualitas produk pangan, kepercayaan konsumen dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang arus pesannya ya, tentang arus pesannya, sebentar. Berbicara tentang arus pesannya, kita di sini ada arus pesan secara vertikal maupun secara horizontal. Ya, jadi setiap organisasi itu memiliki apa? Memiliki struktur. Memiliki struktur. Memiliki struktur, ya, struktur organisasi. Kalau saudara sudah tahu mungkin ya, setiap organisasi itu pasti memiliki struktur. Ya, struktur itu adalah hubungan antar anggota di organisasi tersebut. Ya, jadi ada misalkan direktur, ada manajer produksi, ada quality control, ada tim produksi, ada marketing gitu ya. Nah, itu kan tersusun digambarkan dalam struktur organisasi. Ya, saudara pasti paham soal ini, di mana setiap organisasi itu pasti memiliki struktur organisasinya. Nah,
struktur vertikal maupun horizontal. Nah, vertikal itu apa? Vertikal itu ketika komunikasinya dari atasan ke bawahan. Misalkan seperti instruksi SOP produksi deh contohnya. Itu kan dari atasan ya, bisa dari direktur, bisa dari manajer produksi. Jadi sifatnya itu dari atas ke bawah gitu ya. Dari atas ke bawah itu seperti dari misalkan seperti dari direktur ke eh, staffnya gitu atau dari manajer misalkan ya dari manajer ke staff gitu. Nah, dari manajer ke staff dalam hal ini membahas mengenai misalkan instruksi SOP produksi itu vertikal. Adapun horizontal, kalau horizontal itu ke samping ya. Artinya apa? Bisa dari antar bagian. Misalkan antar bagian produksi dengan bagian QC. Itu kan sejajar. Artinya di sini ada hubungan yang sejajar, artinya horizontal. Maka di sini komunikasinya itu antar bagian, bisa dari produksi ke QC, bisa dari QC ke marketing gitu ya. Contoh misal di pabrik susu deh. Misalkan QC menemukan kontaminasi, ya, quality control itu menemukan kontaminasi. Maka apa yang perlu dilakukan? QC harus segera komunikasi dengan bagian produksi. Ya, kan QC itu quality controlnya dia yang menemukan bahwa di dalam susu tersebut ternyata ditemukan adanya kontaminasi. Nah, setelah ditemukan adanya kontaminasi tersebut, maka harus segera dikomunikasikan ke produksi. Ya, tim produksi menghentikan proses. Nah, menghentikan proses produksinya untuk mengevaluasi, gitu ya. Nah, jika saja komunikasi ini lambat, produk berbahaya bisa sampai ke tangan konsumen, betul ya? Jadi ketika komunikasi ini berjalan sangat lambat, QC udah menemukan bahwa di produk susunya tersebut terdapat kontaminasi, tapi tidak langsung dikomunikasikan ke tim produksi. Apa yang terjadi? Produksi akan tetap berjalan, bisa saja malah sampai ke konsumen. Ya, produk berbahaya bisa sampai ke konsumen dan itu terjadi jika komunikasinya lambat. Maka komunikasi itu harus tersusun, terstruktur dan cepat dan tepat. Maka kalau misalkan tim QC sudah menemukan kontaminasi, harus segera diinformasikan ke produksi. Seperti itu ya. Jadi dalam konteks komunikasi bisnis pangan, contohnya adalah dari atasan ke bawahan, itu vertikal, instruksi SOP produksi, atau horizontalnya adalah antar bagian, baik dari produksi ke QC, atau QC ke marketing. Oke, kenapa dalam komunikasi itu perlu pengorganisasian? Ya, pengorganisasian itu, sorry, bukan dalam komunikasi, mungkin dalam bisnis ya. Kita secara general dalam bisnis itu perlu yang namanya pengorganisasian. Kenapa perlu pengorganisasian? Pengorganisasian itu mampu mengatur pekerjaan supaya lebih jelas dan terarah. Organisasi ini ya penting untuk mengatur pekerjaan agar jelas dan terarah. Sehingga apa? Komunikasi dalam organisasi ini membantu pembagian tugas, koordinasi kerja, pengambilan keputusan. Kita tahu yang harusnya mengambil keputusan itu siapa. Kita tahu yang koordinasi kerjanya harus seperti apa. Kita juga tahu bahwa pembagian tugasnya seperti apa. Ya, jadi komunikasi itu penting untuk pembagian tugas, koordinasi kerja, dan pengambilan keputusan. Ya, contoh misalkan perusahaan ingin membuat produk baru. Ya, perusahaan ingin membuat produk baru nih, misalnya minuman sehat. Hal yang perlu dilakukan adalah R&D. Misalnya satu organisasi ada yang namanya R&D-nya gitu ya. Ada R&D-nya. R&D-nya menyusun formulasi. Kemudian dari R&D masuk ke produksi. Produksi menyiapkan alat. Terus dari produksi ke marketing. Marketing menentukan target pasar. Itu kan di situ. Nah, marketing menentukan target pasar. Nah, semua itu harus terhubung. Terhubungnya dengan apa? Kan tidak mungkin terhubungnya pakai wifi gitu ya, wireless gitu kan. Terhubungnya dengan komunikasi yang jelas. Maka penting sekali komunikasi dalam organisasi, apalagi dalam konteksnya bisnis pangan, ya seperti itu. Nah, keberhasilan komunikasi di organisasi itu dipengaruhi oleh
beberapa faktor. Ya, ada faktor internal individu yang dapat mengatasi hambatan komunikasi dengan lingkungan kerja yang nyaman. Ya, jadi keberhasilan komunikasi itu dipengaruhi oleh faktor internal individu salah satunya ya, dan dapat mengatasi hambatan komunikasi dengan lingkungan kerja yang nyaman dan meningkatkan kinerja. Ya, faktor ini tujuannya apa? Meningkatkan kinerja, prestasi, dan loyalitas. Jadi komunikasi yang efektif mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa dalam setiap keberhasilan komunikasi dalam organisasi itu dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individunya sendiri, ini internal. Maka dipengaruhi oleh faktor dari dalam individunya itu sendiri. Faktornya apa yang bisa mempengaruhi itu? Ada cara berpikir. Ya, di sini kalau kita bahas mengenai internal individu ya, ada cara berpikir, sikap, gitu ya, kepribadian, kemampuan berbicara, tanggung jawab, ya, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Jadi faktor internal ini sangat diperlukan, sangat penting. Ya, tujuannya apa? Maka seseorang ini akan lebih mudah menyampaikan informasi. Jika saudara memiliki cara berpikir yang baik, sikap dan kepribadian yang baik, kemampuan berbicara dan mendengarkan yang baik, serta tanggung jawab terhadap pekerjaan yang baik, maka saudara akan lebih mudah menyampaikan informasi, jelas ya, lebih terbuka menerima masukan, dan lebih cepat memahami instruksi. Ya, lebih cepat memahami instruksi, lebih terbuka menerima masukan. Nah, itu adalah keberhasilan komunikasi. Hubungannya dengan lingkungan kerja seperti apa? Nah, komunikasi yang baik ya, komunikasi yang baik ini didukung oleh lingkungan kerja yang nyaman. Ya, seperti seperti hubungan antar karyawan yang harmonis misalkan, ya. Kemudian tidak ada rasa takut untuk berbicara, ada kepercayaan antar tim, ya, sehingga dampaknya eh, itu akan melancarkan komunikasi, memperbaiki komunikasi. Ya, maka ada hubungan yang jelas antara komunikasi yang baik dengan dukungan dari lingkungan kerja yang nyaman. Ya, kita bahas mengenai fungsi dan peran komunikasi dalam organisasi. Fungsi dan peran komunikasi dalam organisasi ini kan, organisasi ini terbentuk oleh individu dengan tujuan bersama. Jelas ya bahwa suatu organisasi itu dibentuk pasti ada tujuannya. Ya, tujuan bersama dan pembagian tugas yang jelas. Tujuannya ada, pembagian tugasnya juga ada secara jelas. Setiap anggota dianggap sebagai sumber daya manusia penting untuk organisasi. Pertukaran informasi dan komunikasi penting dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi. Oke, dalam komunikasi dalam organisasi setidaknya terdapat 4 fungsi. Ada fungsi informatif, ada fungsi regulatif, ada fungsi persuasif, dan ada fungsi integratif. Ya, jadi ada 4 fungsi dalam organisasi. Kita bahas satu persatu. Fungsi komunikasi dalam organisasi yang pertama adalah fungsi informatif, yaitu informasi yang cepat dan tepat penting bagi organisasi dan anggotanya agar dapat beradaptasi, mengambil keputusan, dan berkomunikasi efektif di lingkungan kerja. Jadi fungsi informatif ini berarti komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Jadi komunikasi ini digunakan ya untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Ya, informasinya harus cepat dan tepat. Ya, penting bagi organisasi dan anggotanya agar dapat beradaptasi karena dibutuhkan dalam pekerjaan tersebut. Sederhananya agar semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itulah intinya. Jadi sederhananya fungsi informatif itu adalah agar semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Contohnya dalam bisnis pangan misalkan. Bagian QC memberikan informasi standar kualitas bahan baku. Ya, di situ kan ada informasi yang cepat dan tepat
penting bagi organisasi dan anggotanya dapat beradaptasi, mengambil keputusan, dan berkomunikasi efektif di lingkungan kerja. Jadi ini informasi yang semua orang harus tahu dan tahu apa yang harus dilakukan. Contoh sederhananya adalah misalkan bagian QC memberikan informasi standar kualitas bahan baku, atau manajer menyampaikan jadwal produksi, atau informasi perubahan komposisi produk. Nah, itu kan informasi informatif yang cepat dan semua orang perlu tahu. Jadi informasi ini ya, fungsi informatif ini berarti komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Ya, jika tidak ada fungsi ini nih, karyawannya bekerja tanpa arah. Ya, saudara, ada satu organisasi tidak ada komunikasi secara informatif, artinya tidak ada informasi yang harus saudara ketahui tentang pekerjaan saudara. Saudara bisa bekerja tanpa arah, kemudian risiko kesalahan produksi juga meningkat. Nah, maka itulah fungsi dari komunikasi informatif. Kemudian yang kedua adalah fungsi regulatif. Fungsi regulatif artinya komunikasi dalam organisasi berkaitan erat dengan peraturan, manajemen, kewenangan, pengendalian, pengawasan, serta instruksi kepada anggota. Fungsi regulatif ini ya berarti komunikasinya digunakan untuk mengatur perilaku kerja agar sesuai dengan apa? Dengan peraturan, dengan manajemen, ya, kewenangan. Maka di sini kita bisa sesederhananya adalah mengatur perilaku kerja agar sesuai dengan SOP. Ya, sederhananya agar pekerjaan berjalan sesuai prosedur. Itu aja fungsi regulatif itu. Ya, kalau konteks dalam bisnis pangan maka pekerjaan berjalan sesuai dengan prosedur. Contoh misalkan ada instruksi penggunaan alat produksi, ada SOP kebersihan ya, dalam setiap organisasi atau bisnis pangan tuh pasti ada SOP kebersihan, sanitasi, hygiene ya, aturan penyimpanan bahan pangan itu kan ada SOP-nya ya. Maka komunikasi ini tuh penting agar pekerjaan berjalan sesuai dengan prosedurnya ya. Dampaknya apa? Ketika fungsi ini berjalan dengan optimal, produk akan aman dan sesuai standar, menghindari pelanggaran dan kesalahan juga. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini artinya perubahan sikap, perilaku, dan pendapat anggota organisasi dapat dicapai melalui persuasi dalam komunikasi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi meskipun menghadapi hambatan. Ya, maksudnya apa? Fungsi persuasif ini berarti komunikasi digunakan untuk mempengaruhi. Yang namanya persuasif itu artinya apa? Mempengaruhi. Artinya mempengaruhi orang agar mau melakukan sesuatu dengan kesadarannya sendiri. Ya, sederhananya itu dia mengajak bukan memaksa. Ya, mengajak bukan memaksa. Jadi adanya perubahan sikap, perilaku, dan pendapat anggota organisasi dapat dicapai melalui persuasi ya, untuk mencapai tujuan organisasi meskipun menghadapi hambatan. Nah, maka di sini fungsinya adalah komunikasi digunakan untuk mempengaruhi orang agar mau melakukan sesuatu dengan kesadarannya sendiri. Adanya perubahan sikap, perilaku, dan pendapat anggota ini bisa dicapai melalui persuasi, artinya dipengaruhi tanpa paksaan sehingga mudah menghadapi hambatan untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh misalkan supervisor gitu ya. Supervisor mengajak karyawan menjaga kebersihan area produksi. Ya. Kemudian manajer memotivasi tim agar mencapai target produksi. Kemudian marketing meyakinkan konsumen tentang kualitas produk. Itu ya cara marketing. Misalkan ya, kita punya produk gitu ya. Marketing kan caranya bukan memaksa harus beli produknya, kan tidak. Tapi meyakinkan konsumen supaya dia mau membeli produk kita. Gitu, karena itu yang dimaksud dengan persuasi. Jadi kita meyakinkan seseorang, mengajak seseorang, tapi bukan memaksa. Tujuannya untuk mencapai tujuan organisasi meskipun menghadapi hambatan. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah fungsi integratif. Fungsi integratif ini artinya komunikasi dalam organisasi menyatukan elemen, memfasilitasi tugas, dan mendorong partisipasi untuk mencapai tujuan bersama.
Pada fungsi integratif ini berarti komunikasi digunakan untuk membangun kebersamaan dan kerjasama dalam organisasi. Jadi sederhananya agar semua bagian bekerja dengan satu tim. Contoh misalkan ada koordinasi antara produksi, QC dan marketing, ya, rapat tim evaluasi produksi, kegiatan internal, ya, sehingga apa? Tidak ada ego antar bagian, kerja juga lebih efektif dan harmonis gitu. Keempat hal ini ya, keempat hal ini saling berkaitan ya. Ada integrasi dari keempat fungsi ini. Contoh misalkan kasusnya produksi minuman baru deh ya. Ada produksi minuman baru. Nah, yang pertama itu fungsi informatif. Fungsi informatif di sini ada R&D misalkan ya, research and R&D menjelaskan resep produk ya. Research and Development ini menjelaskan resep produk. Kemudian regulatifnya adalah SOP. Bagaimana SOP produksi ini ditetapkan. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Bagaimana manajer memotivasi tim agar targetnya tercapai. Kemudian yang keempat fungsi integratif. Semua bagian bekerja sama. Dan hasilnya produk berhasil dibuat dengan kualitas yang baik dan siap dipasarkan. Ya, jadi ada hubungan antara keempat fungsi dalam organisasi ini ya. Maka dalam setiap organisasi, apalagi konteksnya bisnis pangan, fungsi informatif, regulatif, persuasif dan integratif ini sangat diperlukan dan sangat penting untuk keberlanjutan dan mengoptimalisasikan komunikasi di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan ya. Manajemen komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi membutuhkan manajemen yang terstruktur dan sistematis untuk mengelola interaksi antar anggota. Penerapan fungsi manajemen komunikasi seperti perencanaan dan pengawasan penting untuk mendukung eksistensi dan pengembangan organisasi. Ya, jadi komunikasi dalam organisasi itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus dikelola dengan baik, terstruktur dan sistematis. Ya, artinya ada perencanaan komunikasi, ada aturan dan alur yang jelas, ada pengawasan agar komunikasinya berjalan efektif. Ya, komunikasi harus diatur seperti sistem kerja, bukan asal bicara. Ya, ingat, komunikasi harus diatur seperti sistem kerja, bukan asal bicara. Nah, kita lihat di sini di layar ya tampil komunikasi dalam organisasi ini menjadi pusat ya. Kita lihat di sini komunikasi organisasi ini menjadi pusat atau inti yang menghubungkan beberapa faktor penting ya. Ada individu, ada visi misi, ada lingkungan, ada budaya dan ada partisipasi ya. Jadi komunikasi organisasi ini menjadi pusatnya atau menjadi intinya. Ya, komunikasi organisasi berada di tengah karena apa? Berfungsi sebagai penghubung semua elemen dalam organisasi. Ya, tanpa komunikasi ini semua bagian tidak akan terhubung, ya, baik individu, visi misi, lingkungan, budaya, dan partisipasi tidak akan terhubung dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Ya, bagaimana kaitannya dengan individu? Sekarang pertama, bagaimana kaitannya dengan individu? Setiap orang dalam organisasi adalah pelaku komunikasi. Maka di sini kalau kita bahas individu atau anggota, ini adalah pelaku ya, pelaku komunikasinya. Ini adalah pelaku komunikasi. Keberhasilan komunikasi ini tergantung pada apa? Kalau individu atau anggota ini kemampuan berbicaranya, kemampuan memahami, dan sikap terbuka dan tanggung jawab. Contoh misalkan staf QC harus mampu menjelaskan keamanan pangan, harus mampu menjelaskan standar keamanan pangan ke tim produksi dengan jelas. Ya, itu adalah keberhasilan komunikasi yang tergantung pada kemampuan individunya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua visi misi. Visi misi itu adalah apa? Tujuan organisasi. Peran komunikasi ini menyampaikan tujuan kepada seluruh anggota, ya, menyamakan arah kerja.
Contoh, misalkan ada visinya adalah menghasilkan produk pangan yang aman dan berkualitas. Ini harus dikomunikasikan ke semua bagian agar bekerja sesuai dengan tujuan tersebut. Tujuannya adalah menghasilkan produk pangan yang aman dan berkualitas. Kalau karyawannya saja tidak tahu arah dan tujuannya, bagaimana produksi akan berjalan dengan optimal dan baik gitu ya. Maka visi dan misi atau tujuan organisasi ini harus dikomunikasikan. Kemudian keempat adalah lingkungan. Lingkungan kerja mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Ya, lingkungan yang baik ini artinya apa? Lingkungan yang baik itu lingkungan yang terbuka, saling menghargai dan tidak takut menyampaikan pendapat. Contoh, di pabrik makanan misalkan karyawan berani melaporkan kesalahan, ya. Masalah jadi cepat diperbaiki. Kemudian yang keempat ada budaya. Budaya itu artinya apa? Kebiasaan atau cara kerja dalam organisasi tersebut. Peran komunikasi dalam budaya itu apa? Membentuk kebiasaan kerja, menjaga disiplin kualitas, ya, disiplin dan kualitas. Misalkan budaya menjaga kebersihan atau hygiene harus selalu dikomunikasikan dan diingatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah partisipasi. Partisipasi artinya keterlibatan anggota dalam organisasi. Peran komunikasi dalam partisipasi ini apa? Mendorong anggotanya supaya lebih aktif, membuka ruang diskusi dan ide. Contoh misalkan di tim produksi gitu ya, memberikan ide, inovasi produk baru, meningkatkan daya saing perusahaan. Ya, jadi eh, itulah kelima hal yang berkaitan dengan komunikasi organisasi. Ada individu, visi misi, lingkungan, budaya, dan partisipasi. Ya, contoh aplikatifnya misalkan produksi produk snack baru deh gitu. Ya, individu itu artinya apa? Misalkan tim R&D membuat formulasi. Kemudian visi misinya produk harus sehat dan aman. Kemudian lingkungannya harus lingkungan yang baik, yaitu lingkungan yang bisa ada diskusi terbuka antar tim misalkan gitu ya. Kemudian budayanya disiplin mengikuti SOP, partisipasinya semua bagian memberi masukan. Maka di sini ada peran komunikasi yang menghubungkan semua proses tersebut agar berjalan lancar. Ya, hasilnya produk berhasil dibuat dan diterima oleh pasar. Seperti itu ya. Ini adalah gambaran kaitan komunikasi organisasi terhadap individu, visi misi, lingkungan, budaya, dan partisipasi. Komunikasi dalam organisasi dimulai dengan interaksi antar individu yang memiliki tujuan yang sama. Anggota organisasi membentuk gagasan dan masukan serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait visi dan misi organisasi. Nah, setelah visi dan misinya ditetapkan, anggota organisasi perlu beradaptasi dengan lingkungan dan menjaga komunikasi yang baik, baik internal maupun eksternal untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, komunikasi organisasi meliputi vertikal, horizontal, dan diagonal tergantung pada alur posisi atau kedudukan anggota dalam organisasinya. Nah, lingkungan yang nyaman dan kondusif serta komunikasi yang baik dapat membentuk budaya organisasi yang membedakan dan menarik anggota untuk berperan aktif demi mencapai visi dan misi organisasi. Oke, kita sekarang bahas mengenai gaya komunikasi dalam organisasi. Pada umumnya, bahasan dalam komunikasi organisasi berkaitan dengan struktur dan fungsi organisasi. Komunikasi sebagai proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih, di mana dalam organisasi pembentukan makna dilakukan oleh setiap anggota dan diarahkan pada tujuan organisasi. Nah, gaya komunikasi itu bermacam-macam. Kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah gaya komunikasi mengendalikan. Gaya komunikasi mengendalikan dalam organisasi mengatur perilaku anggota dengan fokus pada pengiriman pesan daripada umpan balik. Fokusnya adalah pengiriman pesan daripada umpan balik diterapkan untuk aturan, visi, misi, tugas, dan fungsi anggota. Ya, jadi organisasi menerapkan gaya komunikasi yang mengendalikan. Di sini gaya komunikasi yang
mengendalikan. Tidak khawatir dengan pandangan negatif anggota. Komunikator dari anggota memberikan pesan satu arah untuk memaksa anggota lain mematuhi pandangan organisasi tanpa berdiskusi. Nah, gaya komunikasi ini digunakan untuk persuasi agar anggota bekerja secara efektif. Jadi, maksudnya gaya komunikasi mengendalikannya ada cara berkomunikasi yang bersifat apa? Satu arah, cuma satu arah aja. Fokusnya pada pemberian instruksi, bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku anggota ya. Fungsinya untuk mengatur dan mengendalikan perilaku anggotanya. Ya, sederhananya apa? Atasan memberikan perintah yang harus diikuti tanpa banyak diskusi. Pokoknya harus ikut gitu. Jadi makanya di sini disebut juga komunikasi satu arah. Ciri-cirinya misalkan komunikasi satu arah itu dari atasan ke bawahan, instruksinya jelas, tegas ya, minim umpan balik minim ya. Jadi ini fokusnya pada pengiriman pesannya aja ya. Umpan baliknya itu tidak begitu ditonjolkan ya. Digunakan untuk memastikan aturan yang dipatuhi ya. Kapan gaya komunikasi ini digunakan? Gaya komunikasi mengendalikan ini tepat digunakan ketika situasi membutuhkan kecepatan dan ketegasan. Ya, adanya aturan ketat seperti SOP, risiko kesalahannya tinggi, makanya di sini gaya komunikasinya mengendalikan. Gitu ya. Jadi karena ada aturan yang ketat, instruksi gitu. Nah, misalkan kaitannya dengan bisnis pangan, nah, dalam industri pangan, gaya komunikasi ini sangat penting karena berkaitan dengan keamanan pangan. Banyak proses yang harus mengikuti SOP yang ketat ya, sehingga kesalahan kecil bisa berdampak besar. Nah, maka fungsi dari gaya komunikasi ini sangat dibutuhkan dalam bisnis pangan. Contohnya misalkan dalam proses produksi, supervisor mengatakan semua karyawan wajib mencuci tangan sesuai SOP sebelum masuk ruang produksi. Ini tidak ada diskusi, semua orang harus mengikuti. Jadi di sini komunikasinya satu arah. Supervisor mengatakan semua karyawan wajib mencuci tangan sesuai SOP sebelum masuk ruang produksi. Ini tidak ada diskusi ya. Maka ini kita bisa sebut gaya komunikasi mengendalikan. Maka ini disebut komunikasi satu arah. Tujuannya jelas. Ketika SOP mengatakan hal tersebut, tujuannya adalah untuk mencegah kontaminasi produk. Ya, tidak ada diskusi dalam gaya komunikasi ini. Ya, contoh misalkan ada keadaan darurat. Ini contoh lain. Keadaan darurat, ditemukan potensi kontaminasi produk. Manajer langsung memberi perintah hentikan produksi sekarang dan isolasi produk batch ini. Nah, itu kan keputusannya harus cepat. Tidak perlu diskusi panjang karena tujuannya jelas untuk melindungi konsumen dan perusahaan. Ya, itulah pentingnya gaya komunikasi yang mengendalikan ini. Ya, jadi gaya komunikasi yang mengendalikan ini biasanya cepat dan tegas, fungsinya untuk mengurangi kesalahan dan cocok untuk kondisi kritis. Tidak ada diskusi, gitu ya. Nah, kekurangannya memang jelas. Di sini kekurangannya itu kurang melibatkan anggota, gitu ya. Jika berlebihan ini membuat karyawan menjadi pasif juga, tapi sangat penting ketika memang dalam kondisi-kondisi kritis ya, demi apa, menegakkan standar keamanan pangan gitu ya, memberikan instruksi teknis dan mengawasi proses produksi. Itu gaya komunikasi mengendalikan. Sekarang selanjutnya adalah gaya komunikasi kesetaraan. Gaya komunikasi kesetaraan atau equalitarian style ini adalah komunikasi dua arah, di mana setiap anggota organisasi dapat berkomunikasi secara terbuka, santai, dan informal. Maka di sini kita sebut komunikasinya dua arah. Ya, hal ini memungkinkan penyebaran pesan baik tertulis maupun lisan, menunjukkan kesetaraan di antara anggota organisasi. Ya, gaya komunikasi ini membantu menjaga hubungan dan kerjasama di dalam organisasi, serta menjaga keberlangsungan informasi di antara anggota. Jadi gaya komunikasi kesetaraan ini gitu ya bersifatnya tadi dua arah. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, berlangsung terbuka, santai, dan tidak kaku. Ya, terbuka, santai, dan informal. Ya, sederhananya semua orang boleh menyampaikan pendapat dan didengar tanpa melihat jabatan, karena di sini ada komunikasi kesetaraan itu. Ya, setara, semua orang boleh menyampaikan pendapat dan didengar tanpa melihat jabatan. Ya, jadi ciri-ciri utama dari gaya komunikasi kesetaraan ini adanya diskusi dan pertukaran ide, hubungan lebih fleksibel juga, tidak terlalu kaku, adanya feedback atau umpan balik, dan bisa menghargai pendapat semua anggota. Ya, kalau
Yang tadi kan yang pertama itu satu arah. Nah, kalau yang kesetaraan, kalau yang pertama yang mengendalikan itu satu arah, kalau yang kesetaraan ini kita bisa sebut dengan gaya komunikasi dua arah. Tujuannya apa? Untuk membangun kerjasama, karena ini sifatnya setara, dua arah, ada diskusi untuk membangun kerjasama tim, meningkatkan partisipasi anggota, menghasilkan ide dan inovasi, dan menjaga hubungan kerja yang baik. Ya, itu adalah gaya komunikasi kesetaraan. Dalam industri pangan, jelas ini sangat penting. Untuk apa? Pengembangan produk misalkan ya, pengembangan produk baru, pemecahan masalah produksi, inovasi pangan lokal, gitu ya. Karena ide itu tidak hanya datang dari atasan aja, bisa jadi gitu ya. Ide itu bisa saja datang dari mana saja, tidak hanya dari atasan. Maka perlu dilakukan diskusi, gitu ya, diskusi dua arah, gitu ya, terbuka, santai dan informal, ya. Karena tadi ide itu tidak hanya datang dari atasan. Misalkan kalau konteksnya kita dari industri pangan mau pengembangan produk baru, ya seperti itu. Selanjutnya adalah gaya komunikasi dinamis. Ya, ini adalah gaya komunikasi yang ketiga, gaya komunikasi dinamis. Gaya komunikasi dinamis berfokus pada tindakan agresif, dapat digunakan dalam kampanye atau untuk merangsang kinerja anggota. Cocok diterapkan dalam situasi kritis oleh anggota yang mampu menyelesaikan masalah. Jadi komunikasi dinamis ini gitu ya bertujuan mendorong atau merangsang kinerja anggota. Digunakan untuk meningkatkan semangat kerja dan produktivitas. Sorry. Dan dapat diterapkan dalam situasi tertentu termasuk kondisi kritis. Sederhananya adalah komunikasi ini digunakan untuk membangkitkan semangat kerja. Untuk membangkitkan semangat kerja agar anggota bekerja lebih baik dan lebih cepat. Jadi ciri-ciri gaya komunikasi ini memberikan motivasi, dorongan, ya, bisa bersifat tegas namun tetap membangun. Ya, jadi gaya komunikasi dinamis ini berfokus pada tindakan agresif dan dapat digunakan dalam kampanye atau untuk merangsang kinerja anggota. Ya, jadi bisa bersifat tegas namun tetap membangun, gitu ya. Pada fokus juga pada target dan hasil kerja, ya, anggota agar lebih produktif mengarahkan anggota agar lebih produktif. Nah, kapan digunakannya? Gaya komunikasi dinamis ini cocok digunakan saat target kerja harus tercapai, gitu ya, terjadi penurunan kinerja, kan perlu perlu ada motivasi ya. Kemudian situasi mendesak, deadline produksi, komplain konsumen, ya. Nah, contohnya misalkan dalam industri pangan, kondisi yang membutuhkan peningkatan kinerja sering terjadi, misalnya permintaan produknya meningkat, ada komplain dari konsumen, target produksi harus dipenuhi dalam waktu singkat misalnya. Nah, komunikasi ini mampu merangsang kinerja supaya apa? Mempercepat proses kerja, menjaga kualitas tetap stabil, menghindari keterlambatan distribusi, gitu ya. Jadi gaya komunikasi dinamis ini juga penting dalam bisnis pangan. Ya, contohnya misalkan target produksinya tinggi nih, permintaan produksi meningkat menjelang hari besar, hari raya. Ya, supervisor mengatakan, kita harus meningkatkan produksi hari ini. Tetapi kualitas tetap nomor satu. Saya yakin tim mampu mencapai target ini. Nah, kan beda ya cara penyampaiannya. Maka karyawannya lebih semangat. Target juga tercapai tanpa menurunkan kualitas. Targetnya tetap nih kita punya deadline, tapi kualitas tetap nomor satu. Itu dan tim supervisor yakin bahwa timnya mampu mencapai target ini ya. Jadi di sini ada gaya komunikasi yang dinamis. Dia fokus pada instruksi tapi sifat tegas tapi masih dalam konteks memberikan motivasi. Ya, gaya komunikasi dinamis. Kemudian selanjutnya adalah gaya komunikasi berstruktur. Gaya komunikasi berstruktur ini menekankan perintah, penjadwalan dan pekerjaan berstruktur dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Ya, jadi berstruktur ini menekankan perintah, penjadwalan, pekerjaan berstruktur dalam organisasi. Organisasi sebagai pengirim pesan mempengaruhi anggota dengan aturan dan prosedur. Anggota perlu mampu menyusun komunikasi terstruktur untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi gaya komunikasi berstruktur ini adalah cara komunikasi yang terencana dan terorganisir, menekankan perintah, jadwal, dan prosedur kerja. Tujuannya agar pekerja lebih rapi, jelas, dan terarah. Ya, ciri-cirinya misalkan menggunakan SOP, ada jadwal kerja yang jelas. Ya kan kalau jadwal kerja yang jelas berarti terstruktur, ya. Instruksi disampaikan secara sistematis.
tugas dan tanggung jawab terdefinisi dengan baik. Nah, itulah yang terstruktur jadinya ya. Jadi tujuan gaya komunikasi ini mencapai target organisasi secara efisien, mengurangi kesalahan kerja, memastikan semua anggota bekerja sesuai aturan dan menjaga konsistensi hasil kerja. Ya, misal contoh nyata di bidang pangan. Proses produksi deh, di bidang proses produksi. Ada instruksi produksi disusun seperti timbang bahan sesuai resep. Panaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Dinginkan pada suhu tertentu. Nah, ini semua harus dijelaskan secara jelas dan struktur. Ya, hasilnya maka produknya konsisten dan risiko kesalahannya kecil. Ya, ataupun mungkin contoh lainnya adalah penjadwalan produksi. Manajer menyusun jadwal, ada pagi produksinya bahan A, siang produksi bahan B, sore pengemasan. Ya, maka waktu kerja lebih efisien dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Nah, itulah fungsi dari gaya komunikasi yang berstruktur ini. Ya, kemudian selanjutnya adalah gaya komunikasi penarikan. Gaya komunikasi penarikan ini adalah kondisi ketika seseorang menghindari komunikasi. Dia tidak aktif menyampaikan pendapat, cenderung diam atau menarik diri dari interaksi. Ya, sederhananya orang memilih tidak berbicara atau tidak terlibat dalam komunikasi. Ya, dia tidak memberikan respon, menghindari diskusi, tidak menyampaikan masalah atau ide, kurang terlibat dalam kerja tim. Gitu ya. Seperti itu. Ini termasuk komunikasi yang kurang baik justru. Tapi dalam kondisi tertentu memang gaya ini beberapa kali dilakukan, ya misalnya untuk menghindari konflik yang tidak produktif, adanya situasi emosional agar tidak memperburuk keadaan, ya ketika informasi belum lengkap juga kita misalkan ada informasi yang belum lengkap ya kita belum bisa memberikan feedback apapun. Jadi sederhananya sebenarnya gaya komunikasi penarikan ini adalah diam sementara gitu ya, bukan diam karena tidak peduli tapi diam sementara untuk menghindari kesalahan yang justru lebih besar. Ya, misal dalam industri pangan gaya ini eh, beresiko tinggi sih memang jika terjadi pada situasi yang penting karena kesalahan kecil bisa berdampak besar. Informasi harus cepat dan jelas ya. Namun dalam kondisi tertentu penarikan diri juga bisa bermanfaat. Nah, jika menghindari keputusan terburu-buru supaya tidak memberikan keputusan yang terburu-buru maka harus diam sejenak gitu ya. Menunggu data uji laboratorium misalkan sebelum berbicara kita perlu ada based on data misalkan ya. Jadi diam sementara untuk menghindari konflik atau mencegah situasi emosional atau ketika memang informasinya belum lengkap. Nah, kemudian selanjutnya adalah gaya komunikasi melepaskan. Gaya komunikasi melepaskannya ada cara berkomunikasi di mana pimpinan tidak selalu memberikan perintah langsung, lebih memberi kepercayaan kepada anggota, menerima dan mengikuti gagasan anggota. Gaya komunikasi melepaskan ini mencerminkan kesediaan menerima gagasan anggota daripada memberikan perintah. Ya, kesediaan menerima gagasan anggota daripada memberikan perintah. Mengirim pesan dari organisasi dapat efektif menggunakan gaya ini dengan kolaborasi anggota yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti, dan bertanggung jawab. Kapan gaya komunikasi melepaskan ini cocok digunakan? Nah, ketika anggotanya berpengetahuan luas tadi, kemudian berpengalaman, teliti, dan bertanggung jawab gitu ya. Jadi ini gaya komunikasi yang salah satunya cukup penting juga dilakukan pada industri pangan. Oke. Dalam kondisinya, ternyata hambatan komunikasi dalam organisasi itu ternyata ada. Komunikasi yang baik dalam organisasi bisa meningkatkan motivasi kerja, kinerja, dan pengawasan kerja. Efektivitas komunikasi merangsang partisipasi anggota, menghasilkan informasi, dan membantu kontrol serta menyesuaikan diri. Komunikasi yang baik mendorong anggota untuk bekerja lebih baik. Nah, komunikasi organisasi yang efektif dan manajemen informasi yang baik mendukung produktivitas. Kendala termasuk overload atau underload, ya, informasi yang menghambat tujuan. Memastikan informasi akurat sesuai kebutuhan dan tepat sasaran penting. Akses mudah ke informasi internal dan eksternal serta penyaringan informasi yang berguna menciptakan peluang bagi organisasi. Jadi, hambatan komunikasi itu ternyata selalu ada.
Ya, hambatan komunikasi itu adalah segala sesuatu yang mengganggu atau menghambat penyampaian dan pemahaman pesan dalam organisasi. Sederhananya pesan sudah disampaikan tapi tidak dipahami dengan benar. Ya, kendalanya bisa karena apa? Overload atau underload informasi yang menghambat tujuan. Ya, seperti itu. Nah, hambatan komunikasi organisasi meliputi apa aja? Meliputi penyampaian informasi yang lengkap, ya, tanggapan, proses pengolahan informasi, dan gaya komunikasi organisasi. Semua anggota organisasi perlu terlibat dalam mengatasi hambatan tersebut. Maka untuk mengatasi hambatan tersebut perlu penyampaian informasinya secara lengkap, adanya tanggapan, proses pengolahan informasi, dan gaya komunikasi organisasi yang sesuai. Gitu tadi kan gaya komunikasinya sudah banyak ya, bermacam-macam. Nah, tentukan gaya komunikasi yang dibutuhkan dalam memberikan solusi pada hambatan tersebut seperti apa ya. Komunikasi organisasi bisa terhambat oleh hambatan pribadi atau hambatan organisasi. Hambatan pribadi disebabkan oleh perbedaan persepsi, misalkan ya, perbedaan persepsi antar anggota organisasi ya yang perlu disamakan memang sejak awal perekrutan ya. Kemudian ada pemaparan visi, misi, dan tujuan organisasi. Ini diperlukan untuk memperkuat persamaan persepsi juga. Antisipasi kegagalan komunikasi juga perlu dilakukan dengan prediksi, analisis, dan penanggulangan tepat dan cepat. Oke, ya. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai komunikasi dalam organisasi.